Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa usalli wa usallim wa usharrif wa ukarrim wa u'azzim ala sayyidina wa habibina شفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا مصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati kepada para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kepada beliau pengasuh Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Kiai Haji Ahmad Jazuli, beserta dengan para alumni, para simpatisan, para muhibbin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memakmurkan Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, memberikan kepada pengasuhnya kesehatan, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimakmurkan kehidupannya, dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirati bil maghfirah. Dan kepada beliau Bapak Muhammad Ali beserta dengan istri Ibu Rashidah yang akan melaksanakan umrah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusannya, insyaallah dikabulkan hajatnya, mudah-mudahan umrahnya menjadi umrah yang makbulah, mabrurah, maghfurah, tarja'un wa dhanbukum maghfur birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan pulang dari umrah insyaallah bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari umrah Allah Subhanahu wa taala mengaruniai dan memberikan kepada keluarga besar Bapak Muhammad Rashid Muhammad Ali, mudah-mudahan diberikan kemakmuran dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan umrah, haji, memandang Ka'bah, melaksanakan ibadah yang memang benar-benar luar biasa, yang akan menggelontorkan daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara diri kita kecuali ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah umrah ini mengundang umrah-umrah yang lain. Insyaallah umrah ini bisa mengundang haji nantinya. Insyaallah kalau kita pancing dapat ikan kecil, akan datang yang namanya ikan amin ya rabbal. Yang penting kita mau memancing dan kita mau untuk berusaha di dalam melaksanakan ibadah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan buat diri kita ya jalan kepada sesuatu yang lebih besar. Di mana Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi shibran illa taqarrabtu ilaihi dhira'an.
Tidak ada seorang hambaku dia mendekat kepadaku satu jengkal kecuali aku akan dekat kepadanya satu hasta. Semakin kita ingin untuk melaksanakan ibadah, semakin Allah Subhanahu wa taala akan permudah buat diri kita dalam memfasilitasi ibadah tersebut. Semakin kita berusaha untuk bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, maka pada saat itu Allah akan memudahkan dan memfasilitasi untuk kita. Maka kita akan bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Begitu pula orang yang malas biasanya. Kalau dia malas dan terbiasa mengakhirkan sholat, maka akan sulit baginya untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Begitulah keadaan daripada manusia. Semakin dia semakin dekat kepada Allah, semakin Allah bukakan pintu untuknya. Semakin dia jalan kepada Allah, maka Allah akan lari menuju daripada orang tersebut. Waman atani masyian ataituhu harwalatan. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan lari menuju daripada orang tersebut. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman Hakim ini Pak, bukan nabi. Luqman Hakim itu bukan rasul. Manusia. Bahkan bukan pejabat, bukan orang kaya, bahkan dia bukan orang terhormat. Dari keturunan terhormat, dari keturunan orang-orang yang dituakan, orang-orang yang dijadikan panutan, bukan. Luqman Al-Hakim ini mantan budak. Tapi karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an sampai ada namanya surat Luqman. Ya. Oleh karena itu, kedekatan kepada Allah itu tanpa memandang bulu. Siapapun yang mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dia itu adalah keturunan Habib, keturunan kiai, atau bahkan keturunan orang biasa sekalipun, bahkan keturunan petani, tapi mau dekat kepada Allah, maka akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Beliau pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innan nasa thalathatu athlatin. Thuluthun li ruhihi wa thuluthun li nafsihi wa thuluthun lidud." Wahai anakku, manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi kita ini semuanya terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, thuluthun li ruhi. 1/3 untuk ruhnya. 1/3 untuk ruhnya. Jadi kita punya ruh di dalam diri kita. Dan ruh itu adalah sebuah komponen yang ada di dalam diri kita yang akan abadi selamanya. Akan abadi selamanya. Ruh itu enggak akan pernah hancur. Begitu diciptakan oleh Allah, nanti sampai kita masuk ke dalam surga, ruh tersebut akan berada di dalam diri kita selama-lamanya. Bahkan ketika dicabut nyawa tersebut itu, ruh tersebut akan tetap hidup. Makanya salah satu di antara makhluk Allah yang kekal yaitu adalah ruh. Nah, ruh ini berharga sekali.
Ruh ini orang jadi mulia karena ruhnya. Dan orang akan menjadi hina juga karena ruhnya. Kalau ruhnya tersebut itu diisi dengan sesuatu yang mulia, maka Allah akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Bahkan yang membuat manusia itu menjadi mulia adalah ruh. Yang bukan manusia itu mulia itu adalah rohnya kita. Bukan badan. Kalau badan ini mah nggak mulia ini. Ini tubuh kita nggak mulia. Ya, bagaimana tubuh kita ini menjadi mulia? Di dalamnya saja banyak kotoran. Dalamnya banyak kotorannya dibawa kemana-mana. Kemana-mana. Kalau keluar itu baunya nggak enak. Bahkan badan kita kalau sudah dicabut ruhnya nggak berharga. Nggak berharga. Buktinya begitu ruh itu dicabut dari badan kita, ya, nggak ada yang mau dekat dengan kita. Coba Anda punya istri, bendino dikeloni, ya, terus mati bujui. Kelonono gelem. Sak wengi tok turu ambek Wani ya? Wani? Gak wani. Bayang. Padahal itu istri ki bendino bendino diambungi. Begitu cabut nyawanya. Ya, bahkan menyentuhnya saja, setelah menyentuh Anda sunnah untuk berwudu. Kono harga ya Pak. Jasad iki gak ono harga. Karena harga nek wis mati mede ini apa mana mati mendelik ini melet. Harga jangankan ya ada orang mau untuk mendekat dengan jasad yang sudah mati. Namanya saja sudah hilang. Namanya hilang. Sampai orang mati, wong mati. Jenenge Pak Joko misal. Pak Joko mati. Sampai nyelawat nang omahe. Takziah. Mosok sampean teko nang omahe, Pak Joko nang ndi? Kan deh. Di mana Pak Joko? Sampai diguyu-guyu iso-iso dikampleng sampean. Pasti datang, jenazahnya di mana? Kan begitu dah. Namanya ada? Gak ono, Pak. Namanya gak sudah hilang namanya itu. Hilang, wis gak ono jenenge. Nek wis mati. Orang takut namanya hilang. Apa yang membuat berharga? Ruh. Yang membuat manusia itu tadi berharga adalah ruh. Karena memang yang merasakan semua rasa kenikmatan, yang merasakan semua rasa kesakitan adalah ruh. Sampai nek gak ono ruhe gak loro. Ono wong mati sampai antem gini, sing loro ndi? Sing mati apa tangane sampean? Ya tangane sampean sing mati. Antem ono sampai bonyok ngono ya. Paling guyu tok gini mah itu. Tangi maneh kok niki goblok. Oh, sok mayit kok diantem. Kan ngono ta. Sing lara ya tangah. Nah, yang merasakan sakit berarti siapa? Ruh kita. Makanya kita itu harus memuliakan ruh kita, Pak. Kita harus muliakan kita punya ruh ini. Lalu bagaimana cara memuliakan daripada ruh? Berangkat umroh.
Itu memuliakan roh kita. Sama seperti kita itu, ya. Kalau kita ingin bersenang-senang, ya, rekreasi nong Malaysia, rekreasi nong Turki, ya, rekreasi nong Dubai, rekreasi nong Qatar, pernah kok? Gak pernah. Tak tuh anu pengiki mimpi. Lo sing mimpi siapa? Ya roh itu yang mimpi. Yang mimpi itu adalah roh. Bisa jadi roh Anda itu jalan ke sana, jauh. Jalan ke sana yang merasakan roh. Apa naik turu mimpi? Mimpi basah enak enggak? Gampangan deh iki. Lalu udah. Sampean mimpi enak enggak? Enak apa enggak enak? Enak toh? Loh, padahal iki gak melok gerak apa-apa, tangane gak gerak, sikile gak gerak. Ya. Kuda ya gak gerak. Tapi ya enak. Siapa sing ngrasakno? Ya roh iku mah. Nah, roh ini tadi bisa kita ajak dia itu menjadi mulia, juga bisa kita ajak menjadi hina. Kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, mari ini poso, dadi cok sampai mau dadi arek nom-nom iki. Sing di. Kok sering mokel kok? Oh, jajate mokel bahaya. Wong mokel iku kata Rasulullah, man aftara fi ramadhana bighairi udrin. Barang siapa yang dia itu mokel tanpa di bulan Ramadan, maka dia tidak akan bisa menggantinya dengan puasa walaupun seumur hidup. Ngene poso gak poso ping pisan iku sampean poso seumur hidup gak iso gantikno iku fadilah. Ojo digampangno mokel iku. Gak kuat bek jam 6 wis mangan isu. Jojo gak kuat iku. Wis memang nawa itu mokel. Lah jarene gak kuat jam 6 isu wis mangan gak kuat iku jam 3 kelaparan ya. Gak kuat aku. Ah iku masuk ya jam 4 ya. Kadang-kadang mau kerja ngono. Ya. Wong beca kayak ya ngernet kayak Gojek kayak jam itu sarapan. Apa kok sarapan gak kuat beb. Lho jam itu gak kuat iku. Wis iku nama itu mau oke. Jangan kita akan menjadikan ruh kita menjadi liar. Kalau kita nggak makan kita sakit, ruh kita kalau bermaksiat juga sakit. Kalau kita nggak makan lama-lama akan mati karena sakit, begitu pula ruh kita lama-kelamaan karena maksiat akan mati. Lu memang bisa mati, ruh bisa. Tapi makna mati itu adalah dia sudah tidak bisa mendengarkan nasihat. Dia sudah tidak bisa dan sulit untuk ibadah. Ruhnya bakal mati. Ruhnya mati. Bahkan karena matinya itu ruh tersebut. Ya, karena matinya daripada ruh tersebut dianggap oleh Allah seperti kuburan. Sampai Allah berfirman kepada nabinya, wa ma anta bimusmi'i man fil kubur. Engkau tidak akan bisa memberikan nasihat orang yang sudah berada di kuburan alias mati. Mudah-mudahan roh kita ini Pak, insya Allah akan bangkit, akan menjadi roh yang amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang makmur. Amin ya rabbal.
Kemudian yang kedua, manusia terbagi, bagian yang kedua adalah untuk dirinya sendiri. Ini. Apa? Untuk dirinya sendiri. Maknanya, di dalam diri manusia ini ada ruh yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam diri manusia ini ada sebuah hal yang akan memberikan manfaat kepada dirinya dan juga akan memberikan madarat kepada dirinya. Apa itu? Amal perbuatan soleh dan amal perbuatan maksiat. Soleh dan maksiat. Kalau soleh masuk ke dalam surga. Kalau maksiat masuk ke dalam neraka. Wahadainahum an-najdain. Dan kami memberikan kepada manusia itu dua jalan. Jalan baik dan jalan buruk. Tahu jalan baik? Tahu? Tahu. Tahu jalan buruk? Tahu. Siapa di antara diri kita yang tidak tahu jalan baik dan jalan buruk? Berzina, baik apa buruk? Baik apa buruk? Loh Beb, kan suka sama suka. Ini. Suka sama sing rugi sama. Ada satu orang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Kata Rasulullah, baik, monggo. Ya. Tapi ya Rasulullah, saya senang berzina. Senang zina. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, ini loh, saya ingin. Kamu itu kalau berzina dengan seorang perempuan, kira-kira kalau seandainya kamu punya adik perempuan, kemudian dizinai oleh lelaki lain, kamu mau nggak? Nggak mau ya Rasul. Kira-kira kalau kamu punya ibu dizinai oleh lelaki lah, mau nggak kamu? Nggak mau. Kira-kira kalau kamu punya anak perempuan dizinai dengan lelaki lain, mau nggak? Nggak mau. Begitu pula perempuan yang kamu zinai. Itu juga anaknya orang, atau ibunya orang, atau saudaranya dan semua orang-orang itu nggak mau punya anak dizina. Makanya jalan baik itu ada, jalan buruk jelas dijelaskan oleh kalau ikut baik masuk surga, buruk masuk neraka. Ya. Minum khamar, buruk apa baik? Buruk apa baik? Lu Pep, enak itu. Enak. Enak enggak? Enak enggak? Segenal. Enak memang. Cari sapa kair? Enak, itu enak mana? Enak. Lu pernah ngerasa no? Enggak. Enggak pernah ngerasa no, Pak. Alhamdulillah. Ya. Tapi kata para ulama, minuman paling nikmat iku khamr. Awas coba lu ya. Kau cuma cerita tok ini. Karena apa? Orang yang meminumnya di dunia, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Di surga itu disiapkan apa? Sungai dari khamr. Sungai khamrnya sing nomor 1. Duduk cap orang tua. Nek cap orang tua eman cangkeme. Sama itu khamr sing epi iku sing disimpen 100 tahun. 200 tahun. Apa jenenge? Kok ngerti kan? Ya di film.
Pinter ngeles iki. Sing 100 tahun, Pak. 200 tahun. Sak gelas ngene. Kayak umroh. Nah, sak gelas ngene hargai puluhan juta. Nek cap orang tua entekno sakrat tak bayar ya. Gak ono hargae. Tapi memang minuman paling nih. Buktinya awas coba. Wong minum khamr iku gak warek-warek. Sampeyan ngombe banyu. Sak gelas. Tambono maneh sak ge. Tambono maneh sak ge. Kayak ono petang gelas ae wis. Gak kuat wong. Nek khamr sakrat dewean iso. Nek wis biasa. Sakrat. Saking ngene gak krasa. Nambah maneh dikek maneh, nambah maneh. Rongkrat entek dhewe. Dewi nek wis. Iku wis jadi suhune iku. Tapi madarat. Berisi daripada madarat. Berapa banyak daripada ya kejahatan-kejahatan karena sebab kok. Iku sing di WA iku. Arek-arek sik enom-enom yo bacoi sepeda motor. Iku kena khamar. Ilang akale ilang. Coba sadar. Yo gak wani. Saking ae gak sadar. Madarat. Bahaya itu tadi. Madaratnya khamar. Iya, Bang. Jadi yang namanya kebaikan kita sudah paham, keburukan kita paham. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan. Tinggal kita ini yang bisa untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi daripada keburukan. Mudah-mudahanlah Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Tidak sampai ada di antara diri kita yang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tidak ada sampai di antara diri kita yang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Tak iling-iling namane posoan ojo lali ojo ono sing mokel. Wis tobat buyar. Sing jenenge mokel iku tobat buyar. Gak ono manfaate mokel. Dosoi tambah akeh ya manfaati gak sing isine poso iku kesehatan. Wong poso iku sehat. Jane Nabi sumu tasihu. Poso kon bakal sehat. Makanya nek kalau kamu ada kolesterol, asam urat, gula, poso. Masih dokter ngomong puasa, Pak. Puasa, Bu. Kenapa? Itu akan mendatangkan kesehatan. Saulan gampang iku enteng gak mangan saulan. Lagian lho sampean poso iku kurang lebih. Sebetulnya banyak orang puasa iku cuman pindah jam makan. Betul loh? Buka mangan. Ya, mari traweh mangan. Mari tadarusan mangan. Sahur mangan. Ping piro bisa? Ping piro? Ping 4. Apa maneh nek ono iku duduk jam pindah jam mangan iku menambah jam makan. Loh, tak podo sih. Kenapa kita itu tadi tidak mau untuk menahan diri supaya padahal nek poso iku ya kerjane ya turu. Kerjane apa? Turu. Mari sobo iku sing baik turuwe mari sing gak baik mari sahur. Turu tangi jam piro? Jam 12. Separuh ya? Jam 12. Tangi. Kadang jam 2 tangi. Ono arek-arek sing pengangguran ku jam 4 jam 5
jam 5 asyhadu alla ilaha tangi. Wah, kok moro-moro wis mari salat tarawih. Nemen nek iku ya. Lah ngono tok wae kok gak iso, Sor. Bingung sama orang-orang yang mereka itu tadi mokel di bulan puasa. Dan yang ketiga, kata Luqman Al-Hakim, sepertiga lagi yang ada di dalam diri manusia itu dipersiapkan untuk cacing. Wa thuluthun lidud. Sepertiga itu untuk apa? Ya, jasad kita ini. Begitu dimasukkan ke dalam kuburan, sopo koncoe? Ana koncoe? Gak ono. Koncoe ulo, cacing, kala jengking. Lha iki mah dadi kanca pisan. Ya, kucing di ndukur ya. Kita akan ditemani oleh cacing-cacing yang ada dan akan dimakan oleh cacing-cacing. Minimal. Ya, sampai nih. Kata Nabi, orang di dalam kuburan itu tidak ada satupun di antara orang yang dimakamkan dan dikuburkan kecuali pertama kali yang dia dapatkan adalah dia akan dihimpit oleh bumi. Dihimpit gitu. Kabeh. Lau naja minha la naja Sa'ad ibnu Mu'ad. Kalau ada orang selamat kata Nabi, yang akan selamat adalah sahabatku Sa'ad bin Mu'ad. Tapi tidak ada yang selamat daripada himpitan ya apa sampai dihimpit bumi. Dihimpit sampai pernah lihat ada orang kecelakaan ketabrak kereta. Tengah-tengah ini ditekek terus diplindes kereta. Ono sisane enggak? Ono sisane? Gak ono. Sing ketabrak truk, cus, mari ngono dipenyet mbek truk, cus, hancur enggak? Hancur. Bagaimana kalau ada orang ditaruh di sini, kemudian di atasnya ini ada besi 20.000 ton, kemudian dilepas, kira-kira tulangnya ono sisae enggak? Kepeng enggak? Kepeng, bersih. Bagaimana kalau orang di dalam kuburan dihimpit oleh bumi? Ini bumi ini begini. Bumi itu berapa ton? Wis hitungan wis. Baik iso ngitung kon tak handphone. Ya. Ini. Blek. Kecuali orang yang beriman, kata Nabi. Kalau orang yang beriman, dia seakan-akan dihimpit bumi seperti dipeluk oleh ibunya sendiri. Enak dipeluk ibu. Apa dipeluk istri? Enak mana? Enak mana? Sama-sama enak. Enak dipeluk ibu, kasih sayangnya lebih. Ya. Memang nggak pernah dipeluk ibunya kelihatannya ini orang-orang. Ya. Ibu itu kalau memeluk, wah kasih kasih sayang ibu itu tanpa batas. Kasih sayang istri tergantung oleh bedak dan tas. Ya, nek sampean tukuna bedak, tukuna tas dirangkul sampean. Iya, gak ditukokno apa-apa. Mentas sampean. Buang. Seperti dirangkul oleh ibu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, ya, jangan sampai kita berada di dalam kuburan kita dihimpit oleh bumi dan menjadi makanan daripada cacing-cacing. Ada orang-orang itu yang di dalam kuburannya utuh, Pak.
Wali, enggak harus. Ulama, enggak harus. Tapi memang orang-orang yang ibadah kepada Allah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Pak. Saya itu kadang-kadang menguburkan orang itu sudah mati 3 tahun, rambutnya tumbuh. Siapa iki kenal aku? Nah, sudah 3 tahun. Saudaranya dimakamkan sebelahnya. Masih ada rambutnya tuh, bukan terkenal wali, bukan terkenal ulama. Subhanallah. Enggak masuk akal itu. Dan kita semuanya bisa seperti begitu. Kita harus usahakan jangan sampai jasad kita ini tadi menjadi makanan daripada cacing. Ya, di antaranya orang yang mati dalam keadaan syahid, maka dia itu tidak akan dimakan oleh cacing. Loh Beb, lah nong Palestina diisi jalur sopo. Orang yang mati syahid itu banyak macamnya. Ada 70 sampai 80 macam. 70 sampai 80 macam. Ya. Dan di antara mereka orang yang dianggap mati syahid itu, Pak. Ya. Itu adalah orang yang dia sering sekali untuk mengulangi daripada sholat. Jadi sampai ke masjid, mulai nang omah, ambil bojone dijak. Ya, Mas, wis sembahyang, wis mari di masjid. Sembahyang mana Mas? Sembahyang mana mbek bojone? Ping 2. Isa. Apa sih kok abot ngono sembahyang ngono tok ae. Nek dijak kelon ping 2 gelem. Jak sembahyang ping 2 cek abote iki lho. Padahal gak enak jane Beb. Sembahyang gak enak. Enak? Enak apa gak enak? Enak, sembahyang itu enak. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pirang menit je? Pirang menit sembahyang? 2 menit? Anggap tah 5 menit. Sampai ada 5 menit ya Allah. Delok YouTube iku pirang menit. Loh, sampai ada delok YouTube kontennya berapa? 5 menit. Itu pendek apa panjang? Pendek. 10 menit? Pendek apa panjang? Pendek. Yang panjang berapa menit? 50. Pantesan kuotamu sering ngentek. Sopo 50. 5 menit mah pendek. Tapi kalau Anda bikin sholat, 5 menitnya sholat itu panjang dan lama. Ya. Panjang dan lama, subhanallah. Gak apa-apa, pulang lagi, sholat lagi. Diajak lagi, sholat lagi. Kalau Anda begitu, insya Allah istri Anda akan cinta sama Anda. Gak apa-apa ya, aku sembahyang mana, tapi cok lali kok bengi. Oh, udah sampai nih gue. Iya, ya Pak G, pasti gelem dah. Gelem, tapi bojoku jarang sembahyang loh. Bahaya gini bojo jarang sembahyang. Ono. Duh, saya kena. Oke. Gue bojo gak sembahyang. Oke. Waduh bahaya, ini tanggung jawab loh ya. Hati-hati. Anda sebagai lelaki ojo kayak mangan tok, cak kelon mangan, cak kelon. Podo ambil sapi. Sapi lah ngono. Mangan turu kel. Sapi gak mikir apa-apa enggak. Kok pokoknya iso mangan turu kel. Sik apian sapi. Lho apa nek disembelih iso dipang awakmu. Ayo. Aja disembelih, mati biasa gak ono nyekel. Sik mendingan sapi.
Makanya kata Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Ali yang akan sebentar lagi melaksanakan umrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan perjalanannya adalah perjalanan yang akan mendatangkan ketaatan kepada Allah dan akan memasukkan beliau berserta seluruh daripada keluarganya nantinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu langkah apapun yang beliau langkahkan dalam perjalanan umrah itu kecuali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, satu langkah 10 daripada derajat, satu langkah 10 daripada kemaksiatan oleh Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau bersama dengan keluarga beliau nantinya akan diumrohkan bersama-sama satu keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita pun yang hadir bisa berangkat untuk melaksanakan umroh bersama-sama dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur kita sehingga kita bisa melaksanakan umroh ya di tahun-tahun yang akan datang sininan adida wa awamun madida ma'a kamalus sihha wa tamamil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hajja wa umrata baitikal haram wa ziyarata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalas salati wassalam wa anna Allah yaj'al umrata Bapak Muhammad Ali wa zaujatihi, Allah yaj'al umratahu umratan mabrurah wa hajjan mashkura wa tijalatan tabur wa an yu'idahuma ila hadhil bilad salimin ghanimin mahfudhin ma'a kamalis sihha wa tamamil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin wa sahhil lahuma jami'a umurihima birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin waqfi mu'natahuma mu'natad dunya wa mu'natal akhirah mu'natadh dhahab wa mu'natal iyab hatta yarji'a ila biladihima wa hum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'ah shamilah li khairatid dunya dafi'ah li kulli syarr jalibah li kulli khair wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.